Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita melanjutkan materi tentang fungsi ya. Untuk materi sebelumnya yaitu relasi masih ada kaitannya dengan materi hari ini ya. Untuk topik pembahasannya yang pertama menjelaskan pengertian fungsi. Kalau kemarin kita membahas relasi ya. Nah, yang kedua membedakan daerah asal, daerah kawan dan hasil dari suatu relasi atau fungsi, dan yang terakhir menentukan nilai dari fungsi. Nah, pengertian dari fungsi itu sendiri atau bisa disebut sebagai pemetaan adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain ya atau daerah asal itu tepat satu ke anggota daerah kawan atau disebut juga kodomain. Jadi daerah domain itu harus berpasangan dengan daerah kawan yaitu kodomainnya tepat satu, tidak boleh lebih dari satu, apalagi tidak mempunyai pasangan ya. Nah, kemudian anggota daerah kawan yang menjadi peta atau bayangan dari daerah asal yaitu dari domainnya, dia disebut sebagai daerah hasil atau disebut ring. Nah, ini contoh fungsi. A ini disebut sebagai domain ya. B ini disebut sebagai kodomain. Nah, kalian perhatikan bahwa setiap anggota A, yaitu A, B, C, dia dipasangkan tepat satu ke anggota B. Tepat satu, ya, tepat satu, tepat satu. A ke X, B ke Y, dan C ke Y. Selanjutnya, untuk pengertian domain, domain adalah daerah asal fungsi. Kalau kodomain itu daerah kawan fungsi. Ring adalah daerah hasil fungsi. Kalian perhatikan diagram panah di samping ini ya. Untuk A ini kan daerah asal atau domain ya, domainnya yaitu negatif 1, 0, 1. Kemudian daerah kawan yaitu yang ada di lingkaran B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk daerah hasil atau ring itu hanya 1 dan 2. Kenapa seperti itu? Karena untuk daerah B yang berpasangan dengan A itu hanya angka 1 dan 2. Jadi daerah kawan dengan daerah hasil itu berbeda ya. Kalau daerah kawan itu semua yang ada di lingkaran B. Kalau daerah hasil itu hanya anggota dari kodomain yang mempunyai pasangan di domainnya. Gitu ya. Selanjutnya kita ke contoh. Diketahui himpunan P dan himpunan Q dan dari P ke Q itu dihubungkan dengan relasi setengah dari. Gambarkan relasi dalam diagram panah. Kemudian sebutkan semua pasangan berurutan dari fungsi ini ya, dan tentukan pula domain, kodomain, dan ringnya. Nah, untuk diagram panahnya, nah seperti ini. Himpunan P 1, 2, 3, 4, 6. Himpunan Q 2, 4, 6, 8, 10, 12. Relasi dari himpunan P ke Q itu adalah setengah dari. Maka kalian jodohkan untuk anggota dari P mana yang dia merupakan setengah dari anggota himpunan Q. Nah, ini untuk 1. 1 itu setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan yang terakhir 6 setengah dari 12. Nah, ini untuk kodomain ya, kodomain angka 10 dia tidak mempunyai pasangan di domain ini. Itu tidak masalah ya, tidak masalah, dan ini masih tetap disebut sebagai suatu fungsi. Pasangan berurutannya yaitu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 6,12 ya, dan dikasih tanda kurung kurawal di depan maupun di belakang. Untuk domainnya maka ini 1, 2, 3, 4, 5 saya ulangi 1, 2, 3, 4, 6
Ini maksudnya tanda koma ya, bukan titik. Kemudian kode mainnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi semua yang ada di himpunan key itu merupakan kode main, dan ringnya 2, 4, 6, 8, 12 ya. 10 tidak masuk di dalam ring. Sekarang kita ke menentukan nilai fungsi. Menentukan nilai suatu fungsi itu dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi tersebut. Contohnya, saya punya fungsi X yaitu 3X plus 2. Tentukan rumus fungsinya, tentukan nilai fungsi untuk X ketika negatif 1 dan 5, dan tentukan nilai A jika fungsi A adalah 20. Nah, karena diketahui di dalam soal fungsinya seperti ini, maka rumus fungsi dari soal ini adalah fx sama dengan 3x plus 2 ya. Cukup seperti ini saja. Kemudian ketika x-nya diganti negatif 1, kalian substitusikan x-nya ini diganti negatif 1 ya, kemudian hasilnya negatif 1. Kalau 5 maka x-nya diganti 5 diperoleh 17. Dan yang C, kalau diminta mencari nilai A, maka FA kan ini tadi kita punya fungsi fx 3x plus 2. Kalau ditanya FA maka x-nya ini diganti A, 3A plus 2. FA 3A plus 2 sama dengan 20. Ini dari soalnya ya. Kemudian dipindahkan ruas, kemudian dibagi sehingga diperoleh nilai A-nya yaitu 6. Masih ingat materi aljabar ya? Kalau lupa silakan dibuka lagi buku catatannya. Kemudian ini contoh lagi yang kedua, saya mempunyai rumus fungsi Gx 4 min 2x. Tentukan G ketika x-nya negatif 2, 0 dan 2, dan nilai A jika GA-nya 18. Nah, tinggal disubstitusikan saja seperti contoh yang pertama. Ya, di sini langkah-langkahnya. Oke, untuk yang A saya kira tidak ada masalah, cukup diganti saja X yang ada di fungsi Gx diganti dengan negatif 2, 0, dan 2 lalu dioperasikan seperti biasa. Ya, untuk yang B ini karena kita tahu Gx adalah 4 min 2x, maka X-nya diganti dengan A menjadi 4 min 2A. Kita sama dengankan 18, dipindahkan ruas, lalu dibagi sehingga diperoleh nilai A-nya yaitu negatif 7 ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk latihannya belum ada ya. Latihannya kalian pahami materi yang sudah saya sampaikan, dan untuk pembahasan tentang soal PTS tahun kemarin akan saya lampirkan, silakan dibaca-baca lagi. Jika ada pertanyaan, saya persilakan bisa melalui WA atau kolom komentar Google Classroom. Saya akhiri, tetap semangat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.